sejak 2 minggu yang lalu kita udah minta teman-teman dari OMK untuk membuat video pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Jadi sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari OMK itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Hai brother, salam kenal. Hanya ada satu pertanyaan dari Venta. Jadi gini, cowok sama cewek itu wajar dong kalau saling suka, saling tertarik satu sama lain. Nah, zaman sekolah dulu pasti Frater pernah kan naksir sama orang dan sama cewek. Normal kan. Pasti punya kan kriterianya masing-masing waktu itu. Nah, tapi kan sekarang udah hidup membiara, levelnya udah beda tuh. Tapi gimana caranya untuk menahan godaan kalau misalnya lagi akrab sama cewek cantik, ramah, baik, perhatian lagi. Nah, gimana caranya untuk tetap setia dalam panggilan dan tetap fokus sama Tuhan Yesus? Oke, itu aja dari aku. Frater juga manusia. Itu dia, frater juga manusia. Jelas, benar ya kamu katakan bahwa frater juga punya rasa-rasa manusia seperti itu kan, ada ketertarikan sama lawan jenis. Bagaimana cara menghadapi seorang cewek yang perhatian sama kita, baik sama kita? Satu trik dari saya adalah tetap menganggap dia adalah saudari kita. Karena ada juga prinsip hidup kami sebagai saudari Nina Kapusin adalah menjadikan semua sebagai saudara. Terima kasih. Baik, Jadi adik itu ya. adik-adik. Jadi adik-adikan. Adik-adik. Jujur, saya masih berjuang dalam hal itu ya. Saya masih berjuang. Dan saya membutuhkan doa dari semua, dari yang lainnya juga, dari kalian semua juga, dukungan juga. Kamu juga. Yang penting saya masih tetap berusaha dan berjuang dengan hal itu. Jadi kan pasti Frater pernah naksir sama cewek. Pasti. Ya, Ya, pasti dong. Sering. Why not? Sering. Ya, menahan godaan pertama harus ingat siapa diri saya sebenarnya kan. Sebenarnya saya sudah menjanjikan ketiga kaul dan saya harus ingat dengan itu. Pertama, kemurnian. Ya, rasa suka itu pasti ada karena intinya bisa suka tapi ada batas. Iya. Mengagumi dari jauh. Lebih jauh. Sedih kali kalau yang bahas ini. Tentang cewek ya. Ya, gimana kalau ketika lagi akrab sama cewek lalu itulah cocok gitu kan. Saya itu menjalani hubungan tanpa status dengan banyak wanita semenjak masuk biara. Sering itu kan OMK, yang tidak OMK juga biasa ada sih juga. OMG. OMG. Oh my god. Bukan OMG tuh orang OMK kan orang muda Katolik gitu kan. OMG. OMG orang muda GMI. GKPS. G apa lagi? GKI. Dan gereja-gereja lain. OMH, HKBP. Jadi banyak itu ya dekat sama lawan jenis juga banyak gitu kan. Mereka biasanya datang untuk itu sih. Curhat biasa gitu kan. Nah, lalu gimana kalau ketemu sama yang cocok? Itu gimana ya? Pernah ketemu sih yang seperti itu gitu kan. Aku yakin yang mereka ini pernah juga nih pasti ketemu deh. Pernah. Tapi ya untungnya gini kan, kita suka, dianya nggak suka. Iya, nggak selalu sama-sama suka. Nggak selalu sama-sama suka. Untuk berusaha menjadi saudara bagi semua. Jangan lebih dari saudara. Ya, makanya kalau frater-frater Kapusin tuh banyak main cewek karena spiritualitasnya itu kan harus menjadi saudara bagi semua. Itu diplesetkan. Ya ada yang datang kemudian terasa nyaman di hati. Yang saya tidak suka itu dengan ungkapan ini bahwa wanita yang datang itu adalah godaan bagi kita. Ya kalau kita menganggap dia sebagai godaan, pasti kita akan jatuh. Karena yang namanya godaan itu kan tentu menjerumuskan kan hal yang tidak baik. Sambutlah mereka yang datang itu sebagai rahmat. Rahmat yang memberi warna dalam diri kita. Sehingga kita ketika menjalani hidup panggilan kita itu, wah, hidup panggilan itu terasa indah karena dihiasi oleh berbagai jenis warna. Tidak hanya warna seperti mereka, tapi ada juga warna-warna bunga yang indah. Biasa cewek kan nanya gitu kan, ini nganggu gak? Aku nganggu gak sih frater biasa gitu kan. Kok mereka takut sekali gitu. Itu kan
sebenarnya kita ini kuat kok iman. Udah biasa ya didekati cewek. Udah tahu lah. Biasa yang datang itu cuma mau sekedar curhat gitu aja sih yang gitu. Nah, tapi memang gini, frater tuh biasanya kalau nggak diganggu dia yang mengganggu. Next. Pak Prater, baiklah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah Frater pernah merasakan bosan dalam menjalankan panggilan hidup membiara? Lalu yang kedua, apakah Frater masih menanamkan motivasi dalam menjalankan panggilan hidup membiara tersebut, atau motivasi tersebut sudah menjadi punah atau memudar dalam seketika? Terima kasih. Oke. Saudariku yang paling manis. Wah, apa ini? Apa ini kayaknya? Pernah merasa bosan? Jelas dong. Saya secara pribadi, motivasi panggilan saya masih kuat, yaitu mengikuti jejak Kristus untuk mewartakan sabdanya kepada seluruh dunia. Pernah, kadang-kadang, sering juga. Sejauh ini masih gitu, itu aja gitu. Aku nggak inget ya. Lanjut. Ya itu. Ya pernah bosan. Semua pun frater kalau ditanya pernah bosan, jatuh ke bawah seperti itu, jatuh maksudnya terpuruk pada kebosanan seperti itu. Mager. Mager itu malas bukan bosan. Malas. Malas. Ya apa akibat dari kebosanan tuh jadi malas seperti itu ya. Saya ingat dulu dengan kata-kata seorang pater yang mengatakan bahwa kalau kau masih mengalami bosan, jenuh, ingatlah motivasi pertama awal kau terpanggil menjadi seorang kapusen seperti itu. Tuh, mirip-mirip tuh dengan yang itu kan. Oh, sebelum kamu memutuskan untuk berhenti, ingat kenapa kamu mulai. Iya. Pernah kamu merasa bosan? Pernah. Kalau dibanding-bandingkan dengan motivasi ketika baru awal masuk biara itu dengan sekarang udah berbeda sih ya. Justru ada perkembangan, semakin dimurnikan motivasi itu. Mungkin dulu motivasinya lebih kepada hal-hal yang ngawur dia, mau pakai jubah coklat dan singa putih. Bosan ya pasti pernah kan, tapi itulah yang menjadi motivasi saya. Kadang saya menjadikan bosan ini sebagai motivasi. Level tinggi nih. Iya, saya ingin dalam biara ini, Matius. kenapa pas saya selalu mati? Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Veronica Melianita Brutarigan. Saya dari OMK Santo Stefanus Martir Kloni. Di sini saya ingin bertanya kepada Frater tentang 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang bagaimana pandangan Frater tentang masalah percintaan yang sedang dihadapi oleh OMK yang beda agama. Nah, berikan kami solusi yang terbaik agar kami mampu mempertahankan iman kepercayaan kami, karena nantinya kami akan dipertemukan oleh 2 pilihan yang dimana kami harus memilih Tuhan kami atau memilih cinta kami. Agar kami tidak salah dalam memilih, berikan solusi yang terbaik ya Frater. Nah, yang kedua itu bagaimana cara yang ikhlas dalam melayani di tengah kesibukan yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih. Pertanyaan ini memang rada-rada sulit gitu kan. Bagi saya sih secara pribadi sah-sah saja. Intinya di situ ada cinta di antara kalian berdua. Keluar dari persoalan ini adalah komunikasi. Artinya bukan hanya sama kami juga, kepada orang tua juga nantikan bagaimana untuk menyelesaikan kesibukan. Nah, bagus kamu ada kesibukan dibandingkan ada orang-orang tertentu yang tidak punya kesibukan. Jadinya kamu fokuskan dulu mana yang paling utama, paling utama untuk kamu lakukan. Siapa tadi? Aku langsung ulangi kembali. Iya, yang intinya bertahanlah dengan imanmu. Kalau misalnya pasanganmu tidak setuju, apa salahnya kalau misalnya cari yang lebih ikhlas seperti itu. Ada ribuan dan ratusan paroki di Indonesia ya. Masa nggak bisa dapat teman seiman seperti itu. Menurut saya kesibukan itu adalah pelayanan juga. Kesetiaan kita terhadap kesibukan itu. Dan ikhlas artinya tidak merasa terbebani oleh kesibukan itu. Ya itulah intinya, kesibukanmu lah jadikanlah sebagai pelayanan dengan tanpa merasa terbebani. Kalau
yang saya sering dengar sih kalau dari pandangan itu, yang kayaknya itu ya, nggak tahu benar atau nggak, kayaknya umat kita atau orang-orang muda tuh banyak yang mikir kalau apa beda agama tuh nanti salah satunya harus pindah agama gitu kan. Padahal kan nggak harus pindah gitu. Kalau dalam gereja Katolik itu dimungkinkan untuk pernikahan campur. Kalau misalnya nikahnya sama-sama Kristen, apa istilahnya itu mixta religionis. Kalau yang di luar Kristen bisa menikah disparitas kultus. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada hubungan cinta beda agama ya memangnya kenapa gitu kan bisa nikah campur, nggak harus salah satu harus pindah agama. Tapi berikutnya memang kita sih nggak sarankan ya kalau udah tahu kalau cinta apa hubungan beda agama itu pasti akan menimbulkan banyak masalah gitu kan. Baiknya jangan lah gitu ya. Tapi kalau memang rasanya memang ya udah terlanjur dan memang beneran cinta ya terserah. Sama seperti kalau misalnya kalau sebagai frater, sebagai calon imam itu juga jangan sampai nanti ditahbiskan karena terpaksa gitu kan. Demikian juga kalian kalau misalnya menikah tuh jangan sampai menikah tuh karena terpaksa. Jadi kalau memang ada rasa cinta, memang ikhlas gitu ya silahkan dilakukan. Tapi kalau menikahnya karena terpaksa ya baiknya jangan lah. Gimana ya, melayani maksudnya gimana nih? Kayak justru kesibukan kami ialah melayani gitu. Ya, kisah cinta beda agama ini kan selalu menimbulkan konflik. Konflik yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Orang sering mengidentikan bahwa ketika orang mengalami cinta beda agama, maka ada harus satu yang dicintai dan satu harus disingkirkan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita juga harus merealisasikannya dalam cinta kepada sesama. Begitu juga ketika kita mencintai sesama, itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Orang sering mengatakan, kalau kau nikah dengan dia yang beda agama, berarti kau tidak mencintai Tuhanmu. Cinta itu datang kepada kita kadang tanpa kita inginkan dan kita setujui. Hati itu tahu mana tempat kita merasa nyaman. Ya, kalau kita sudah merasa nyaman dengan seseorang yang toh ternyata dia memiliki beda iman dengan kita, apa salahnya? Kan bisa diurus dalam gereja Katolik dengan mendapatkan dispensasi seperti yang telah dikatakan oleh Frater Angelo tadi. Ya, hanya persoalannya perlu kita pahami ya, bahwa ingat, jika dengan orang yang sama iman saja itu kan pasti ada masalahnya. Apalagi nikah dengan yang beda agama. Jalani saja semua apa adanya. Kemudian yang seperti juga dikatakan oleh Frater siapa tadi itu, bahwa pentingnya suatu komunikasi. Itu penting itu. Frater Charlie, seperti Frater Charlie katakan tadi, bahwa kita perlu komunikasi yang baik. Ya, memang kadang-kadang kita melayani tapi ternyata kita sibuk dengan pekerjaan, urusan, apalagi menjadi penghambat untuk memberikan pelayanan kepada gereja. Buatlah skala prioritas, itu yang penting. Skala prioritas, mana yang paling penting, itu yang harus kita dahulukan. Kemudian yang memiliki porsi penting tidak terlalu banyak, itu bisa kita lakukan kemudian. Terima kasih.